Manisa BBSK asal Turki melakukan reorganisasi besar dalam skuadnya menjelang musim 2025-2026 kompetisi kasta kedua Kadinwar 1 Ligi. Langkah tersebut mencakup pemutusan kontrak terhadap 3 pemain yang sebelumnya menjadi tandem bagi bintang Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, serta perekrutan 2 pemain baru untuk mengisi slot kosong. Pengumuman resmi tim menyatakan bahwa 3 pemain yang kontraknya diputus adalah mereka yang berperan cukup besar musim sebelumnya. Meskipun nama-nama spesifik tidak selalu diperinci dalam publikasi awal, laporan media menyebut bahwa klub menginginkan pembenahan struktur tim untuk menyongsong target yang lebih ambisius. Keputusan ini terbilang mengejutkan, karena biasanya klub mempertahankan minimal salah satu pemain inti ketika melakukan transisi roster. Namun Manisa BBSK memilih pendekatan cukup radikal. Untuk menanggapi keluarnya 3 pemain tersebut, Manisa BBSK belakangan mengumumkan 2 amunisi baru. Pemain pertama adalah Nisan Barut, direkrut sebagai middle blocker muda asal Turki pada 14 Oktober 2025. Kemudian sehari berikutnya, pada 15 Oktober 2025, klub memperkenalkan pemain asing baru dari Yana Hollingsworth Santana dari Puerto Rico sebagai outside hitter. Sebelumnya pada akhir Agustus 2025, Megawati Hangestri telah resmi bergabung dengan Manisa BBSK, sebuah langkah yang makin menegaskan ambisi klub untuk naik ke level tertinggi voli putri Turki. Dengan kehadiran Megawati, klub berharap kombinasi antara pemain asing dan lokal bisa mencetak sinergi yang memperkuat tim secara keseluruhan. Namun tantangannya tidak kecil. Kehilangan 3 pemain inti tentu memaksa tim untuk membangun ulang chemistry antar pemain, menyesuaikan skema pelatih, serta mengintegrasikan peran pemain baru dengan cepat. Klub juga dihadapkan pada tekanan hasil karena target naik kasta atau paling tidak tampil kompetitif sudah dicanangkan sejak perekrutan Megawati diumumkan. Meski demikian, ada satu catatan positif. Meski Megawati belum selalu tampil di setiap pertandingan, Manisa BBSK dalam laga perdana musim baru melawan Yeşilyurt SK 11 Oktober 2025 berhasil meraih kemenangan tipis 3-2, 24-26, 25-22, 25-12, 21-25, dan 15-11. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pergantian besar dalam roster, tim punya potensi untuk tetap kompetitif, tentu dengan catatan bahwa stabilitas masih harus dibangun. Dari perspektif manajemen dan pelatih, tindakan pemutusan kontrak sekaligus perekrutan baru merupakan sinyal bahwa Manisa BBSK ingin melakukan clean start. Pendekatan ini bisa dilihat sebagai upaya untuk menyusun tim yang sesuai dengan filosofi baru, lebih mudah, dan punya potensi berkembang jangka panjang. Di sisi lain, resiko yang muncul adalah waktu adaptasi yang lebih panjang. Pemain baru akan butuh waktu untuk memahami sistem, dan pemain lama harus menyesuaikan diri dengan peran baru atau ekspektasi yang berubah. Bagi Megawati, kondisi ini bisa menjadi 2 sisi mata uang. Di satu sisi, sebagai pemain asing utama, ia mendapatkan kesempatan lebih besar untuk menjadi pusat perhatian dan mengambil peran kunci dalam tim. Di sisi lain, ia hadir di tengah transisi besar, yang berarti beban tanggung jawab bisa lebih berat karena stabilitas tim belum terbentuk. Bagaimanapun, kehadirannya tetap menjadi aset strategis bagi klub. Penonton, supporter, serta pengamat voli pun akan menyoroti bagaimana Manisa BBSK mengelola fase ini. Apakah perubahan roster akan menghasilkan lonjakan performa atau justru membuat tim goyah di awal musim? Karena dalam kompetisi sebesar Kadinwar 1 Ligi, momentum dan konsistensi sangatlah penting. Secara keseluruhan, berita ini menggambarkan bahwa Manisa BBSK tidak tinggal diam dalam menghadapi kondisi internalnya. Klub mengambil keputusan berani untuk memutus kontrak sekaligus membangun ulang tim. Dengan kehadiran Megawati, 2 pemain asing baru dan arah strategis yang tampak jelas, masa depan Manisa BBSK musim 2025-2026 layak untuk diikuti dengan cermat, tentu dengan harapan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan ambisi yang dicanangkan. Tim putri Daejeon Jungkwanjang Red Sparks memulai musim baru V-League Korea 2025-2026 dengan performa yang jauh dari harapan. Di laga pembuka, mereka tumbang dengan skor 1-3 dari juara bertahan Incheon Hankook Life Pink Spiders. Hasil ini bukan hanya catatan kekalahan biasa. Bagi pelatih Ko Hee-jin, kemenangan lawan adalah gambaran bahwa Red Sparks masih ngawur. Laga pembuka sendiri berlangsung Sabtu 18 Oktober 2025. Set pertama berlangsung ketat. Red Sparks kalah tipis 24-26, namun kemudian mereka kehilangan momentum di set kedua 16-25
Bangkit sejenak di set ketiga, 25-18, lalu akhirnya menyerah di set keempat, 19-25. Salah satu faktor yang menjadi sorotan dalam evaluasi tim adalah kepergian dua pilar utama musim lalu, yakni Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic. Megawati yang dijuluki Megatron dan Bukilic merupakan kombinasi yang produktif bagi Red Sparks hingga musim sebelumnya. Tanpa keduanya, Ko Hee-jin menegaskan bahwa tim harus membangun ulang struktur dan ritme permainan. Kami butuh lebih banyak waktu untuk menemukan kembali kerjasama tim dan kembali ke jalur yang benar, ujarnya. Meski begitu, ada sisi positif yang bisa diambil. Pemain asing baru tim, Elisa Zanet, tampil cukup impresif dengan mencetak 26 poin dalam laga pembuka, angka yang menonjol di tengah kondisi tim yang belum stabil. Akan tetapi, Ko juga memberi catatan penting. Kemampuan individu seperti Zanet memang baik. Namun olahraga tim seperti voli membutuhkan harmonisasi dan konsistensi secara kolektif. Evaluasi internal menjadi agenda utama buat Red Sparks. Ko Hee-jin memilih menyoroti beberapa aspek kritis. Koordinasi tim, dengan adanya perubahan besar di roster, tim belum menemukan chemistry optimal antara pemain lama, pemain baru, dan sistem permainan yang diinginkan. Adaptasi strategi dan peran. Tanpa Megawati dan Bukilic, Red Sparks mencoba memodifikasi skema rotasi dan pilihan pemain. Salah satu nama yang ditunjuk sebagai pengganti posisi penting adalah Lee Sun-woo. Namun debutnya belum mulus. Ia mencatat 14 poin, namun 9 kesalahan fatal dan efisiensi serangan hanya sekitar 35,7%. Mental dan ritme pertandingan. Kekalahan di laga pembuka menjadi alarm bahwa tim belum siap secara penuh, terutama terhadap tekanan pertandingan besar. Latar belakang kepergian pilar seperti Megawati dan Bukilic memang membayangi persiapan musim ini. Musim lalu, duet mereka menghasilkan poin signifikan dalam fase akhir kompetisi dan menjadi tulang belakang gaya permainan Red Sparks. Namun kini situasinya berbeda. Tim harus menghadapi kompetisi dengan wajah baru dan target tinggi yang tetap melekat. Meski hasil pembuka kurang ideal, Ko Hee-jin tetap menunjukkan sikap optimistis realistis. Ia menyadari bahwa perjalanan musim masih panjang dan banyak ruang untuk perbaikan. Hasilnya memang tak seperti yang kami harapkan, tapi saya yakin akan ada peningkatan seiring waktu, katanya. Bagi supporter dan pengamat liga, start ini jadi momen penting bagi Red Sparks. Bukan saja bagaimana mereka bangkit dari kekalahan pembuka, tapi juga bagaimana mereka mengelola perubahan internal secara efektif agar bisa bersaing. Apakah kehilangan dua bintang ini akan menjadi beban panjang atau justru pemicu transformasi yang membawa tim ke level yang lebih stabil? Waktu akan menjawab. Bang Jatim Surabaya dominan di perebutan peringkat ketiga Li Voli Divisi Utama 2025. Megawati Hangestri dan kawan-kawan akhiri turnamen dengan senyum. Setelah melewati perjuangan panjang di ajang Li Voli Divisi Utama 2025, tim Bang Jatim Surabaya akhirnya menutup turnamen dengan hasil yang manis. Meskipun gagal melangkah ke partai final, Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekan berhasil mengobati kekecewaan dengan tampil dominan di laga perebutan peringkat ketiga. Kemenangan tersebut menjadi pelipur lara sekaligus pembuktian bahwa Bang Jatim tetap termasuk salah satu kekuatan utama di voli putri Indonesia. Bangkit setelah terpukul di semifinal. Kekalahan di babak semifinal sempat membuat mental tim sempat terguncang. Bang Jatim sebenarnya tampil cukup solid sepanjang babak penyisihan dan Final Four, bahkan sempat difavoritkan menjadi finalis. Namun hasil di semifinal tidak berjalan sesuai harapan. Lawan yang lebih siap dan beberapa kesalahan sendiri membuat langkah mereka terhenti. Namun karakter tangguh Megawati Hangestri sebagai kapten menjadi penentu. Ia terus memompa semangat rekan-rekannya agar tidak larut dalam kekecewaan. Kami masih punya satu pertandingan lagi dan kami harus menutup Li Voli ini dengan kepala tegak, ujar Megawati dalam sesi latihan menjelang laga perebutan tempat ketiga. Permainan kompak dan efektif. Ketika pertandingan perebutan peringkat ketiga dimulai di Gorki Mageti, Magetan, Jawa Timur ini, Bang Jatim tampil dengan performa yang mengesankan. Mereka langsung mengambil inisiatif serangan di awal set pertama. Spike keras Megawati dan servis agresif dari lini belakang membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan.
Setter muda Bang Jatim juga bermain cemerlang, mengatur bola dengan ritme cepat dan variatif. Kombinasi serangan cepat dari middle blocker serta blok solid di depan net membuat tim lawan tak mampu beradaptasi. Dukungan supporter Surabaya yang memadati tribun semakin menambah energi positif bagi para pemain. Set demi set, Bang Jatim menunjukkan dominasinya. Mereka tampil lebih fokus, efisien dan minim kesalahan dibanding laga semifinal sebelumnya. Strategi pelatih untuk menekan sejak awal dan memanfaatkan kekuatan serangan dari sayap terbukti efektif. Hasilnya, Bang Jatim berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan 3 set langsung. Megawati Hangestri jadi motor tim. Nama Megawati kembali menjadi sorotan utama. Sang bintang voli nasional ini tampil luar biasa dengan torehan poin terbanyak di laga tersebut. Selain menjadi ujung tombak serangan, ia juga berperan penting dalam menjaga moral tim. Dalam beberapa momen krusial, Megawati terlihat mengangkat semangat rekan-rekannya, terutama ketika momentum permainan sempat menurun. Bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari kepemimpinan, Megawati menunjukkan kualitas sebagai kapten sejati. Ia berulang kali menenangkan tim saat menghadapi tekanan dan mengatur strategi bersama pelatih di tengah pertandingan. Obat pelipur lara dan harapan baru. Kemenangan ini tentu menjadi pelipur lara bagi Bang Jatim. Meski gagal menembus final, posisi ketiga tetap menjadi hasil yang layak disyukuri, mengingat ketatnya persaingan di Liga Voli Divisi Utama tahun ini. Beberapa tim besar seperti TNI AU Elektrik dan Popsivo Polwan juga tampil luar biasa sepanjang turnamen, membuat setiap pertandingan terasa seperti final. Bagi pelatih Bang Jatim, hasil ini menunjukkan bahwa timnya masih di jalur yang benar. Ia menilai performa anak asuhnya sudah cukup baik, meskipun masih ada aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam menjaga konsistensi di momen-momen penting. Perebutan tempat ketiga bukan hanya soal gengsi, tapi juga pembuktian karakter. Kami ingin menutup musim ini dengan positif, dan anak-anak sudah melakukan itu dengan luar biasa, ujarnya seusai pertandingan. Menatap musim berikutnya. Dengan hasil ini, Bang Jatim berjanji akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri lebih matang untuk musim depan. Megawati sendiri berharap bisa membawa tim ini melangkah lebih jauh di Liga Voli 2026, sekaligus terus menginspirasi generasi muda voli Indonesia. Kami bangga bisa membawa nama Jawa Timur tetap bersinar. Ini bukan akhir, tapi awal dari semangat baru, kata Megawati menutup wawancara dengan senyum lebar. Kejutan di Liga Voli Turki, Manisa BBSK putus kontrak tandem baru Megawati Hangestri tanpa peringatan. Liga Voli Turki musim 2025-2026 kembali menyita perhatian publik voli Asia, terutama penggemar Indonesia. Klub Manisa BBSK yang menjadi rumah baru bagi Megawati Hangestri Pertiwi, tiba-tiba membuat langkah mengejutkan, memutus kontrak salah satu pemain pentingnya, Chansu Ayildis, tanpa penjelasan panjang lebar. Kabar mengejutkan itu diumumkan langsung oleh pihak klub pada Selasa dini hari, 14 Oktober 2025, melalui media sosial resmi mereka. Dalam pernyataan singkatnya, Manisa BBSK menyebut bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa mengungkap alasan mendetail. Kami berterima kasih atas kontribusi Chansu Ayildis selama ini dan mendoakan kesuksesan untuk karirnya ke depan, tulis pernyataan klub. Keputusan yang datang tanpa angin tanpa hujan itu sontak membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, Ayildis baru saja menjadi bagian dari proyek besar Manisa BBSK untuk membangun tim kompetitif musim ini. Ia berposisi sebagai outside hitter, tandem potensial bagi Megawati, yang diplot sebagai andalan utama di posisi opposite hitter. Ayildis sendiri bukan pemain sembarangan. Lahir pada 21 April 2000, ia sudah berpengalaman di berbagai level kompetisi domestik Turki dan dikenal sebagai pemain dengan pertahanan kuat serta servis tajam. Namun secara tiba-tiba, kontraknya dihentikan di tengah musim padahal performanya dinilai cukup stabil pada laga awal. Tak hanya itu, pemutusan kontrak ini juga menambah panjang daftar pemain yang henggang dari Manisa musim ini. Sebelumnya, klub juga memutus kerjasama dengan setter Betul Tashkiran dan middle blocker Hilal Barisik, dua nama yang sudah memperkuat tim sejak awal musim lalu. Sebagai gantinya, Manisa BBSK langsung bergerak cepat. Dalam waktu kurang dari 24 jam, mereka mengumumkan dua pemain baru. Gisim Kazan, setter berpengalaman, yang juga merupakan istri dari pelatih kepala Gorkem Kazan. Nisan Barut, middle blocker muda yang disebut memiliki potensi besar dan akan menjadi wajah baru di skuad.
Langkah cepat ini seolah menjadi sinyal bahwa manajemen Manisa BBSK tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran, kemungkinan untuk memperbaiki performa setelah hasil yang belum stabil di awal kompetisi. Menariknya, kabar perubahan besar ini muncul ketika Megawati Hangestri sendiri belum bergabung secara penuh dengan tim. Ia masih berada di Indonesia untuk menyelesaikan tanggung jawabnya bersama klub Bank Jatim di Livoli Divisi Utama. Kondisi ini membuat Manisa BBSK menjalani beberapa laga awal tanpa kehadiran bintang barunya tersebut. Di sisi lain, performa Manisa BBSK di Liga sebenarnya mulai menunjukkan perkembangan positif. Pada laga terakhir melawan Yesil Yurt, mereka sukses memetik kemenangan perdana dengan skor ketat 3-2, 2-4-2-6, 2-5-2-2, 2-5-12, 2-1-25, 15-11. Hasil itu menjadi sinyal bahwa tim ini memiliki potensi besar meski tengah mengalami perombakan pemain. Namun tetap saja, keputusan untuk memutus kontrak Cansu Aleldis tanpa alasan publik yang jelas menimbulkan tanda tanya besar di kalangan fans. Banyak penggemar menduga ada faktor internal atau ketidaksesuaian strategi pelatih. Sementara yang lain menilai klub sedang mencari kombinasi baru untuk menyesuaikan gaya permainan Megawati Hangestri yang dikenal agresif dan cepat. Beberapa media Turki bahkan menyoroti langkah ini sebagai bentuk keberanian Manisa BBSK dalam melakukan pembenahan cepat, meski beresiko mengganggu chemistry tim. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Megawati yang harus segera beradaptasi dengan rekan baru begitu ia tiba di Turki nanti. Selain menjadi sorotan di Turki, kabar perubahan besar ini juga viral di Indonesia. Banyak netizen yang mengikuti perjalanan karir Megawati di luar negeri merasa penasaran dengan kondisi tim barunya itu. Sebagian besar berharap perubahan besar-besaran ini tidak mengganggu performa sang bintang asal Jember itu ketika akhirnya turun ke lapangan. Kini publik menantikan langkah selanjutnya dari Manisa BBSK. Apakah mereka mampu mempertahankan tren positif dan membangun tim yang solid di tengah badai perubahan, atau justru terjebak dalam proses adaptasi yang panjang? Yang jelas, dinamika di tubuh Manisa BBSK memperlihatkan bahwa dunia voli profesional sangat dinamis dan penuh kejutan. Keputusan bisa berubah dalam hitungan jam, pemain bisa pergi bahkan sebelum sempat bermain penuh, dan strategi tim dapat berganti seiring hasil pertandingan. Bagi Megawati Hangestri, situasi ini mungkin menjadi tantangan besar sekaligus peluang emas, membuktikan dirinya mampu beradaptasi di tengah perubahan dan tetap menjadi pusat perhatian di Liga bergengsi Turki musim ini. Megawati Hangestri antar Bank Jatim raih posisi ketiga Livoli Divisi Utama 2025. Pertarungan perebutan tempat ketiga Livoli Divisi Utama 2025 berlangsung panas di Gorki Mageti, Magetan, Sabtu 18/10/2025. Dua tim tangguh, Bank Jatim dan Raja Wali O2C, saling adu kekuatan untuk menutup musim dengan catatan terbaik. Dalam laga penuh gengsi itu, Bank Jatim berhasil tampil lebih dominan dan memastikan kemenangan meyakinkan 3-0, 25-20, 25-10, 26-24 atas Raja Wali O2C. Sejak awal pertandingan, atmosfer di tribun terasa membara. Dukungan penonton lokal untuk Bank Jatim begitu besar, apalagi kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi, bintang voli nasional yang menjadi motor serangan tim asal Jawa Timur tersebut. Pengalaman dan kekuatan spike-nya menjadi pembeda utama di lapangan. Pada set pertama, Raja Wali O2C sempat mencuri perhatian. Mereka tampil lepas dan agresif dengan blok-blok rapat di depan net. Tim muda asuhan Octavian itu bahkan sempat memimpin di awal laga. Namun perlahan namun pasti, Bank Jatim mulai menemukan ritmenya. Kombinasi umpan cepat dari setter dan ketenangan Megawati di lini serang membuat mereka mampu membalikan keadaan dan menutup set pertama dengan skor 25-20. Memasuki set kedua, permainan Bank Jatim semakin menggila. Tim yang dilatih Eko Waluyo itu meningkatkan intensitas serangan dan mempercepat tempo permainan. Raja Wali O2C yang mengandalkan pemain muda tampak kesulitan menjaga kestabilan. Serangan tajam Megawati dan blok solid dari Ratri Wulandari membuat Bank Jatim benar-benar mendominasi. Set kedua pun berakhir cepat dengan skor telak 25-10 untuk Bank Jatim. Set ketiga menjadi penentu, sekaligus ujian mental bagi kedua tim. Raja Wali O2C berusaha keras bangkit, memanfaatkan setiap peluang dengan servis dan serangan balik cepat. Beberapa kali mereka memaksa skor imbang hingga 24-24. Namun pengalaman pemain-pemain senior Bank Jatim kembali berbicara. Dalam situasi genting, Megawati sukses menutup pertandingan lewat spike keras yang tak mampu dibendung blok lawan. Skor akhir 26-24 memastikan kemenangan mutlak 3-0 untuk Bank Jatim. Kemenangan ini membawa Bank Jatim finish di posisi ketiga Livoli Divisi Utama 2025. Sebuah pencapaian yang cukup membanggakan mengingat ketatnya persaingan di babak Final Four.
Mereka berhasil mengungguli beberapa tim besar lain dan menegaskan posisi sebagai salah satu kekuatan voli putri nasional yang paling konsisten. Pelatih Eko Waluyo mengaku bangga dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, kemenangan ini adalah hasil kerja keras dan konsistensi pemain di tengah jadwal padat kompetisi. Kami memang gagal ke final, tapi pemain menunjukkan semangat luar biasa untuk menutup musim dengan kemenangan. Megawati menjadi contoh nyata bagaimana pengalaman dan mentalitas juara bisa mengangkat performa tim.